Shalom Markus 14. Jadi sebelum kita memulai hari kita, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah penyembahan, yaitu Liku-Piku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai sapa pagi kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan dan apa yang akan saya sampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi kita akan memulai dengan membaca Matius 1 dan kita bisa membuka masing-masing Alkitab kita, yaitu Matius 1, dan ini ada total 25 ayat dan saya akan membacakan untuk kita semua. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di Matius 1 ini adalah pasal pertama di Perjanjian Baru. Dan bisa kita lihat di ayat 1 sampai ke ayat 17 itu adalah semua menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-16 itu semua tentang orang-orang yang memperanakan itu sampai akhirnya Yesus yang disebut Kristus. Tapi di ayat ke-17 dijelaskan secara keseluruhan, yaitu jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, jadi sebenarnya ayat 1 sampai 17 ini hanya menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Dan di ayat ke-18 sampai di ayat ke-25 itu tentang kelahiran Tuhan Yesus secara garis besar. Nah, jadi sebenarnya di sini dijelaskan lebih kepada Maria dan Yusufnya. Karena di sini di ayat ke 20 dibilang bahwa malaikat Allah tuh datang sama Yusuf dan berkata sama Yusuf, jangan takut untuk menikahi Maria karena yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Maria itu dikandung daripada Roh Kudus, dan kamu harus menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dan setelah malaikat itu mengatakan hal itu kepada Yusuf, Yusuf langsung melakukan apa kehendak Tuhan itu dan langsung menikahi Maria, yang berarti Yusuf itu sangat mempedulikan kehendak Tuhan itu dan langsung melaksanakannya. Dan saya pernah mendengar satu khotbah dari gereja bahwa kenapa Maria dipilih oleh Tuhan sebagai ibu dari Yesus yang akan mengandung Yesus daripada Roh Kudus, itu karena Maria itu sebenarnya adalah wanita biasa, wanita sederhana, wanita pedesaan yang bukan keturunan dari orang yang kaya raya, bukan dari keturunan bangsawan, tapi hanya perempuan biasa yang sederhana. Nah, tapi karena kesederhanaan itu Tuhan pengen sebenarnya menunjuk Maria sebagai ibu dari Yesus tuh, dia pengen ngasih tahu kita semua kalau keselamatan itu tidak didapat hanya karena kekayaan kita gitu. Jadi keselamatan itu tidak tergantung dari seberapa kayanya kita, seberapa banyaknya harta yang kita punya, tapi karena kesederhanaan kita dan hati kita yang besar. Nah, Yusuf juga dipilih sama Tuhan karena memang kebesaran hati dia dan seberapa seberapa percaya dia sama Tuhan gitu. Ketika malaikat Tuhan tuh datang sama dia langsung melaksanakan apa yang malaikat itu katakan kepada dia, dan dia langsung menikahi Maria. Nah, Maria pun seperti itu gitu. Ketika malaikat datang sama dia, tapi tidak dijelaskan di pasal ini, tapi malaikat Allah tuh juga datang kepada Maria dan mengatakan kalau jangan takut gitu, karena anak yang dikandung daripadamu itu adalah anak daripada Roh Kudus gitu. Dan Maria juga mendengarkan apa kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kedua orang ini dan sepasang ini benar-benar mendengarkan perintah Tuhan gitu. Mereka bukan dari orang yang kaya raya, orang yang anak orang bangsawan, tapi mereka hanya orang sederhana yang ditunjuk Tuhan gitu untuk menjadi ayah dan ibu dari Yesus. Jadi sebenarnya yang saya dapat dari pasal ini adalah selain saya semakin tahu tentang silsilah Yesus Kristus, saya juga jadi semakin percaya bahwa
kita yang ditunjuk Allah ini harus mendengarkan kehendak Allah gitu, dan melakukannya tanpa tanpa tekanan gitu. Karena bisa kita lihat dari Yusuf dan Maria ini, mereka benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan tidak dengan gentar sedikit pun mengikuti kehendak Tuhan itu, walaupun mereka tahu jika Yusuf menikahi Maria dan tanpa bersetubuh dengan Maria, itu mungkin mereka bisa menjadi ejekan bagi masyarakat. Tapi karena kata Tuhan jangan takut, kata Allah tuh jangan takut, mereka akhirnya tidak takut dan terus tetap mengikuti kehendak Allah tersebut. Jadi sekian dari saya, dan sama pagi hari ini selesai, kita ingin berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengingatnya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami Tuhan selama 1 hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin, sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, dapat Tuhan jaga terus dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.